Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Happy Sunday buat kita semua. Sekarang kita mau beribadah untuk tunas remaja. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyi lagu Kuasamu Terlebih Besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasamu terlebih besar,
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua. Tuhan, ikut campur tangan dengan ibadah ini Tuhan, kiranya kami ingin memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, gimana nih kabarnya hari Minggu ini? Pasti luar biasa kan? Kalau Dentri gimana kabarnya? Luar biasa. Wah, amin. mantap. Kalau luar biasa kita nyanyi lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah, sekarang bersuka, esok bersuka, lusa bersuka, bersukacitalah. Haleluya. Ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua
lagi bersama Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami telah memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati kami, membuka telinga kami, supaya apa yang telah disampaikan oleh firman Tuhan bisa berguna untuk kehidupan kami semua sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore semuanya, Shalom. Selamat hari Minggu. Saya berharap semua anak-anak Yelo sore hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga bisa menerima firman Tuhan sore hari ini dengan baik. Baiklah, kita langsung saja, kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini temanya tentang berjiwa besar. Kita mau baca dulu Alkitab kita, diambil dari Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, sore hari ini kita akan belajar dari satu tokoh muda di Alkitab yang bisa menjadi teladan dalam hal berjiwa besar dalam menghadapi pergumulan yang berat. Sebagian mungkin anak-anak muda atau anak-anak Yelo sudah tahu cerita Yusuf. Yusuf itu adalah seorang anak kesayangan dari papanya, dan juga nggak disukai oleh saudaranya. Terus Yusuf juga pernah dibuang ke dalam sumur, setelah itu dijual, setelah itu menjadi budak, nggak mudah, setelah itu dipenjara, dan itu juga tidak mudah. Tapi dari semua penderitaan yang dialami Yusuf, dari masa-masa sukar yang dialaminya, ada hal yang luar biasa yang harus kita pelajari, yaitu sikap hatinya di dalam meresponi semua masalah-masalah yang dihadapi itu. Nah, hari ini atau sore ini kita akan belajar, yaitu bagaimana teladan hidup, apa yang harus kita contoh dari Yusuf yang berjiwa besar. Yang pertama adalah orang yang berjiwa besar tidak akan merubah karakternya hanya karena masalah, persoalan, dan rasa kecewa. Yusuf gak berubah sikapnya saat masalah, saat dalam keadaan di bawah tertekan, dia tetap memiliki karakter yang baik, dan itu yang hebat dan harus kita contoh. Yang kedua adalah dia adalah seorang yang berjiwa besar karena memaknai penderitaan itu sebagai vitamin, sebagai suplemen jiwa. Nah,
Jadi tidak menganggap penderitaan itu sebagai masalah yang harus dibuang jauh-jauh, yang nggak boleh datang, tidak. Tapi dia justru dengan masalah-masalah itu, dengan penderitaan itu, membuat dia menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ada seorang penyair yang mengatakan, Khalil Gibran mengatakan bahwa akhir dari penderitaan menghasilkan jiwa yang kuat. Jadi penderitaan itu ternyata melatih kita, melatih diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, sama seperti Yusuf. Jadi budak di penjara itu bukan hal yang enak, difitnah, tapi justru penderitaan itu membawa Yusuf merespon ini sebagai suatu tantangan, sebagai suatu nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu menganggapnya sebagai suplemen atau vitamin di dalam kehidupannya, tidak menjadi suatu yang besar buat dia, buat Yusuf. Nah, apa coba yang harus dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya karena peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu? Dan dia berhasil apa? Waktu di Kejadian 4-5 dikatakan waktu saudara-saudaranya itu datang, yang merasa saudara-saudaranya itu mereka berpikir bahwa Yusuf akan marah, Yusuf akan benci, bahkan akan menghukum mereka. Tidak, tapi Yusuf bilang, sini, mendekat dekat dengan saya. Ternyata Yusuf tidak membenci, Yusuf tidak menghukum saudara-saudaranya. Wah, itu hal yang luar biasa. Padahal pantas kan, sangat pantas saudara-saudaranya dihukum, sangat pantas saudara-saudaranya untuk dibenci. Ya, tapi apa yang dihasilkan dari Yusuf? Yusuf malah berpikir apa yang terjadi pada dirinya, bahwa itu ada dalam rancangan Allah, dan itu yang luar biasa sekali. Yang ketiga adalah orang yang berjiwa besar, hidupnya berkarya. Nah, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah persoalan, Yusuf di penjara, tapi dia terus berkarya, bisa berkarya. Ya, itu yang hal yang hebat yang dimiliki cara pandang Yusuf ini. Jadi orang yang anak-anak muda juga, mari belajar dari Yusuf. Bukan berarti karena kita seperti saat sekarang ini serasa di penjara ya, seperti Yusuf di penjara. Tapi saya berpikir penjara yang dialami Yusuf itu lebih susah dari penjara yang hari ini ada. Kita di rumah aja, ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke mall, nggak bisa nongkrong sama teman-teman, yang punya pacar terbatas, nggak bisa jalan-jalan, ngedate bareng ya. Iya, tapi nggak ada apa-apanya. Tapi Yusuf berhasil keluar dari masalah-masalah itu. Dia nggak menganggap itu sebagai ya, karena merasa ya itu harus dihadapi, harus terus berkarya. Nggak bisa, aku punya masalah, aku punya penderitaan, udah aku stop di sini, tidak. Nah, tentu Yusuf berhasil melewati masa-masa yang sukar, masa-masa pahit, masa-masa kelam dalam hidupnya. Itu semua tentu karena Yusuf menyerahkan dan mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Yusuf yakin bahwa semua yang terjadi di dalam hidupnya itu atas seizin Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, kualitas hidup yang dimiliki Yusuf inilah yang membawa keberhasilan dan kesuksesan dalam hidupnya. Saya yakin Yusuf muda waktu di penjara atau waktu di rumah Potifar, Yusuf adalah orang yang gigih, orang yang rajin, orang yang pekerja keras, orang yang gak tinggal diam saja. Bayangin, di penjara saja banyak orang yang datang kepada dia. Berarti Yusuf di sana menjadi berkat. Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan di bawah, bisa tetap jadi berkat. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, anak-anak Hero? Kamu di rumah aja sekarang, apa yang sudah kita lakukan? Serasa di penjara? Penjara yang dirasakan Yusuf lebih susah mungkin ya. Nah, hari ini coba, apa yang kita lakukan selama di rumah? Apakah kamu menghabiskan waktu kamu dengan bermain game, menonton TV, atau apalah gitu?
Harusnya kita menggunakan waktu kita yang ada, karena waktu itu tidak akan kembali lagi. Kita pergunakan waktu yang ada itu, waktu yang banyak dikasih sama kita saat ini untuk mempersiapkan diri kita, kualitas diri kita, skill kita. Mari gunakan waktumu untuk hal-hal yang positif, yang membangkitkan atau meningkatkan skill kamu. Mungkin dalam hal bermain musik, dalam hal hobi-hobi kamu apa saja. Jangan diam saja, berubah ya. Di saat-saat seperti ini kamu banyak di rumah, lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang berdampak. Sama seperti Yusuf, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesukaran yang susah sekali, dia bisa berkarya dan dia bisa mencapai kesuksesan. Saya percaya kalau anak-anak Yelo melakukan ini pasti bisa. Amin. Iya. Jadi mari ya belajar dari tokoh Yusuf. Pergunakan waktu kita dengan baik. Hari ini saya tambahkan ada ciri orang yang berjiwa besar. Ciri orang yang berjiwa besar itu di sini ada 10. 1, ketika berhasil tidak sombong. Yang kedua, ketika gagal tidak frustasi. Ketika dipuji tidak besar kepala. Ketika dikritik tidak sakit hati. Tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memusuhi. Tidak pernah merasa paling pintar. Berpihak pada kebaikan. Tidak mengeluhkan segala macam ketidakberesan. Tidak marah pada keadaan. Merdeka, mandiri, dan independen. Nah, itu ciri-ciri orang yang berjiwa besar. Kalau tadi kita sudah belajar 3 hal dari Yusuf yang kita teladani, yaitu tentang berjiwa besar dari Yusuf. Di sini saya tambahkan lagi, orang yang berjiwa besar itu adalah orang yang membuka hati, pikiran, diri untuk menerima segala kritik dan saran. Yang kedua, orang yang berjiwa besar itu memaafkan, memiliki keberanian untuk memaafkan, seperti Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Yang ketiga lagi, berjiwa besar itu bukan berarti nggak pernah punya masalah, nggak pernah menangis, nggak pernah sedih, bukan. Terus selanjutnya, orang yang berjiwa besar adalah orang yang memiliki sikap hati yang respon yang baik, respon yang positif di dalam menghadapi masalah yang ada, tekanan yang ada. Anak-anak sekarang kan kalau ditekan sedikit, ada tekanan sedikit, langsung marah, langsung frustasi, langsung curhat sana sini di media sosial, rame, mengumpat atas segala macamnya. Anak-anak Yelo, berubah. Oke? Mari memiliki respon yang baik dan pergunakan waktu kita dengan baik. Mahatma Gandhi mengatakan begini, masa depan kita tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Hai anak Yelo, mari, apa yang sudah kamu lakukan di saat-saat seperti ini, di saat-saat kita dalam keadaan susah saat ini. Kamu tentu banyak waktu di rumah. Lakukan hal-hal yang berguna, lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang berdampak buat keluarga kamu, buat masa depan kamu nanti. Jangan buang waktumu untuk hal-hal yang sia-sia. Supaya apa yang kamu harapkan, apa yang menjadi harapan-harapanmu nanti tercapai. Sama seperti Yusuf, meraih kesuksesan Yusuf itu bukan hal yang mudah. Ada di sana proses yang panjang yang bisa dilaluinya, dan dia bisa sampai menjadi penguasa di Mesir, di negara yang bukan negaranya, tapi dia di sana menjadi berkat, mampu memelihara keluarganya dan bangsa yang besar itu. Jadi hari ini, sore hari ini, saya mau kita mengevaluasi diri kita lagi. Ayo kita tingkatkan lagi, berkarya terus, walau di rumah saja, walau sangat terbatas. Berkarya untuk Tuhan. Amin buat firman Tuhan, jadi berkat buat kita semua. Amin. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami menjadi remaja-remaja, menjadi anak-anak muda yang memiliki jiwa yang besar. Kami belajar dari tokoh Yusuf yang luar biasa, mengajarkan kami bagaimana kami bisa berkemenangan mengatasi semua masalah-masalah, semua tekanan-tekanan, semua persoalan-persoalan yang kami hadapi.
sehingga kami mampu melewatinya dan berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Bapa berikan kami hati yang memiliki hati yang berjiwa besar, menerima kenyataan, memaafkan orang-orang di sekitar kami, untuk selalu mensyukuri semua apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa menguatkan, meneguhkan kami sore hari ini. Tolong semua anak-anak Yelo supaya mereka juga menjadi anak-anak yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin.